Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zayan Ahmad Nuryadin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab ketiga, yaitu risk assessment 1 atau penilaian risiko. Pada materi kali ini kita pertama-tama membahas mengenai the main phase of an audit, atau bisa kita bilang fase utama audit. Setidaknya ada 3. Yang pertama itu risk assessment phase atau fase penilaian risiko. Terus yang kedua risk response phase atau fase respon risiko. Lalu yang terakhir yaitu reporting phase atau fase pelaporan. Dari ketiga ini akan kita bahas satu-satu di slide selanjutnya. Pertama kita akan membahas mengenai risk assessment phase atau fase penilaian risiko. Jadi fase ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan audit. Berbicara soal efisiensi itu mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan bukti audit. Sedangkan efektivitas itu mengacu pada meminimalisir risiko audit. Nah, pada saat fase ini, auditor itu mengidentifikasi faktor-faktor yang nantinya dapat mempengaruhi risiko salah saji material dalam laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Selain itu, mereka juga melakukan penilaian risiko dan materialitas, juga mengembangkan strategi audit mereka nanti. Selanjutnya yang kedua yaitu risk response phase atau fase respon risiko. Jadi fase respon risiko audit ini melibatkan pengujian rinci atas pengendalian, transaksi, dan saldo akun. Pengujian rinci tersebut bertujuan untuk memberikan bukti yang diperlukan oleh auditor nantinya ketika menentukan apakah menurut mereka laporan keuangan tersebut benar dan wajar. Selanjutnya yang terakhir itu reporting phase atau fase pelaporan. Fase terakhir audit ini melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang tadinya sudah dikumpulkan dan sampai pada suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Apakah laporan keuangan tersebut sudah wajar atau belum wajar. Setelah kita mempelajari tentang fase-fase utama auditing, kita mempelajari tentang pentingnya mendapatkan pemahaman mengenai klien. Jadi tentunya seorang auditor harus mendapatkan pemahaman tentang klien mereka. Tujuan dari prosedur ini yaitu untuk menilai risiko bahwa dalam laporan keuangan mungkin terdapat salah saji material yang disebabkan oleh yang pertama sifat bisnis dari klien, lalu industri tempat klien beroperasi, lalu tingkat persaingan dalam industri itu. Selain itu juga pelanggan dan pemasok klien, serta lingkungan peraturan tempat klien itu beroperasi. Untuk memperoleh pemahaman tentang klien, auditor juga dapat mempertimbangkan masalah di beberapa tingkat. Setidaknya ada 3, yaitu tingkat entitas, lalu tingkat industri, dan tingkat ekonomi. Mengenai tingkat entitas, itu biasanya diperoleh melalui wawancara dengan personel klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi biasanya auditor itu mengajukan pertanyaan tentang apa saja yang dilakukan klien, lalu bagaimana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, dan juga sumber keuangannya. Lalu mengenai tingkat industri. Jadi pada tingkat industri, auditor itu biasanya tertarik dengan posisi klien mereka dalam industrinya, tingkat persaingan dalam industri tersebut, juga ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing. Yang terakhir ada tingkat ekonomi. Pada tingkat ekonomi ini, auditor itu menilai bagaimana faktor tingkat ekonomi mempengaruhi klien itu sendiri, kemajuan dan penurunan ekonominya, lalu bisa juga dari perubahan suku bunga dan fluktuasi mata uang mempengaruhi semua perusahaan. Selanjutnya kita membahas mengenai fraud risk atau resiko kecurangan. Jadi fraud itu sendiri merupakan tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal melalui penggunaan penipuan. Jadi untuk menanggulangi fraud
ini tadi diperlukan sikap skeptisme profesional oleh seorang auditor. Untuk sikap skeptisme profesional ini sendiri sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya, yaitu seorang auditor harus memiliki pemikiran yang skeptisme, yaitu selalu mencurigai sesuatu atau menganggap sesuatu itu sudah belum tentu benar. Baik, kita lanjut ke fraud risk. Jadi contoh fraud pada laporan keuangan bisa berupa yang pertama penilaian aset yang tidak tepat, lalu kewajiban yang tidak tercatat, bisa juga perbedaan waktu, mengedepankan pengakuan pendapatan tapi menunda pengakuan beban, lalu bisa juga merekam penjualan fiktif, lalu memahami biaya, dan penerapan prinsip akuntansi yang tidak tepat. Baik, selanjutnya masih membahas mengenai resiko kecurangan atau fraud risk, yaitu ada beberapa pertimbangan bagi auditor saat menilai resiko kecurangan. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain ada insentif dan tekanan untuk melakukan kecurangan, lalu peluang untuk melakukan kecurangan, dan yang terakhir sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan. Yang pertama mengenai insentif dan tekanan untuk melakukan kecurangan, auditor akan mempertimbangkan insentif atau tekanan yang dihadapi oleh kliennya untuk melakukan kecurangan. Jadi contohnya seperti pada saat keuntungan jatuh, atau ancaman pengambil alihan, ataupun bisa jadi ancaman kebangkrutan, yang dimana hal-hal itu tentu akan membuat kliennya merasa tertekan dan mendorong mereka untuk melakukan kecurangan. Lalu yang kedua yaitu peluang untuk melakukan kecurangan. Berbeda dengan insentif dan tekanan yang dimana klien merasa tertekan dan terdorong untuk melakukan kecurangan, peluang lebih seperti klien sendiri memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan. Jadi auditor perlu menilai apakah kliennya memiliki peluang atau tidak untuk melakukan kecurangan. Contoh dari peluang untuk melakukan kecurangan tersebut ialah seperti kesempatan untuk memanipulasi akun yang mengandalkan estimasi dan penilaian. Lalu yang terakhir yaitu sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan. Jadi selain auditor itu menilai insentif dan tekanan lalu peluang untuk melakukan kecurangan, mereka juga menilai sikap dan rasionalisasi. Untuk sikap itu lebih mengacu kepada keyakinan etis tentang benar dan salah. Lalu untuk rasionalisasi mengacu pada kemampuan untuk membenarkan suatu tindakan. Contoh dari kasusnya yaitu seperti sikap klien yang buruk untuk mematuhi peraturan akuntansi. Selanjutnya kita membahas mengenai going concern atau kelangsungan perusahaan. Jadi asumsi going concern atau kelangsungan perusahaan ini dibuat jika diyakini bahwa perusahaan akan tetap menjalankan bisnisnya di masa mendatang. Ada beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam atau mengenai going concern tersebut, yaitu pihak manajemen, klien, juga auditor. Untuk manajemen sendiri bertanggung jawab atas tata kelola untuk menilai apakah nanti perusahaan mereka kemungkinan besar tetap akan bertahan di masa yang akan datang. Lalu untuk auditor sendiri bertanggung jawab untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menilai valid apa tidaknya asumsi kelangsungan usaha yang dibuat oleh manajemen klien. Untuk indikasi resiko going concern sendiri ada beberapa, yaitu seperti contohnya kerugian yang berkepanjangan, lalu ada ketidakmampuan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo, lalu ada hilangnya pelanggan yang signifikan, bisa jadi karena prosedur manajemen risiko yang tidak memadai, lalu bisa juga peningkatan persaingan yang sangat cepat. Nah, yang hal-hal berikut tentu akan membuat resiko terhadap kelangsungan perusahaan. Akan tetapi ada juga beberapa faktor yang dapat mengurangi risiko going concern tersebut. Yang pertama yaitu kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham. Mungkin pihak manajemen bisa menarik para investor untuk
melakukan investasi pada perusahaan mereka. Lalu kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pinjaman. Mungkin untuk kemampuan manajemen klien untuk meyakinkan kreditur untuk memberikan mereka tambahan biaya. Lalu yang terakhir yaitu kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Selanjutnya kita membahas mengenai corporate governance atau tata kelola perusahaan. Jadi tata kelola perusahaan itu berupa aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengkontrol. Tentunya struktur tata kelola ini digunakan untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi dan merancang pengendalian untuk mengurangi risiko yang nantinya teridentifikasi. Selanjutnya yaitu information technology atau teknologi informasi. Jadi mungkin ada sejumlah risiko yang mungkin nantinya akan terkait dengan teknologi informasi. Pada dasarnya selama fase penilaian risiko audit, auditor nanti akan menilai kemungkinan kesalahan penyajian laporan keuangan klien karena keterbatasan dalam sistem teknologi informasi klien mereka. Selanjutnya membahas mengenai closing procedures atau prosedur penutupan. Untuk prosedur penutupan itu bisa kita bilang yaitu proses yang digunakan oleh klien pada akhir tahun untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat dalam periode akuntansi sudah sesuai. Tapi dari perspektif audit, ada risiko bahwa prosedur penutupan klien tidak memadai. Maka dari itu, auditor harus dapat memeriksa laporan keuangan untuk menilai keakuratan prosedur penutupan klien mereka saat menyiapkan laporan tersebut. Jika nanti terdapat slip yang signifikan di mana prosedur penutupan yang tidak memadai dan mungkin ada transaksi yang tidak selalu dicatat dalam periode pelaporan yang sesuai, auditor nantinya akan berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan pengujian terperinci di sekitar akhir tahun. Baik, saya kira sekian penjelasan mengenai bab ketiga ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.